Hai rekan traders, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu di sini. Ini adalah video part yang kedua dari seri tutorial DCA Future Bot Martingale. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana men-setting parameternya dan juga bagaimana cara setup botnya seperti apa. Buat kalian yang masih mengalami kesulitan di dalam setting bot, silahkan untuk kapan saja bisa menghubungi kami melalui WA, melalui nomor yang ada di layar ini. Nanti ada tim kami yang akan siap membantu. Yuk, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke materinya. Halo rekan traders semua, ini adalah video DCA Future Martingale. Ini advance tutorial dan kita memasuki part yang kedua. Bila teman-teman baru melihat video ini, mungkin sebaiknya bisa melihat video yang part yang pertama di sini nih. Ini saya juga siapkan, linknya ada di deskripsi. So silahkan langsung cek terlebih dulu ya. Sekarang kita masuk step yang keempat, yaitu bagaimana caranya untuk setup bot. Nah, sebelumnya kita akan review dulu kira-kira itu koin apa yang akan kita entry di situ ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari chart yang akan kita apply botnya. Di sini ini saya menggunakan ICP USDT. Ada dua chart di sini. Yang sebelah kanan ini adalah chart 1D. Kemudian yang chart sebelah kiri ini adalah chart dengan time frame 4H. Keduanya ini sama-sama ICP. Ya, teman-teman lihat di sini ini ICP. Dan yang di sini juga ini ICP USDT. Saya pasang EMA sama seperti yang ada di part yang pertama, yaitu EMA-nya ada EMA 100 yang warna hijau ini, kemudian EMA 8 yang warna biru, kemudian yang ini warna merah ini adalah EMA 14. Juga yang di 4H itu sama persis indikatornya. Kemudian saya pasang MACD di sini, di sebelah kiri kanan juga ada MACD. Ini personal yang saya biasa pakai ya. Kriterianya seperti yang saya sebutkan di part 1, ini EMA-nya 100 turun ya, ini ngarah ke bawah di chart D1. Yang ini juga H4. Well, sebenarnya pakai D1 saja cukup, tetapi saya juga biasa pakai H4 ini supaya untuk lebih meyakinkan bahwa benar-benar ini tuh arahnya downtrend. Kemudian EMA-nya ke bawah ya, crossing begini, chartnya berada di bawah, yang ini candle-nya juga di bawah, EMA kecilnya ini crossing ke bawah. Dan ini memenuhi syarat untuk kita pasang short untuk ICP ini. Di chart daily-nya, ini teman-teman juga bisa lihat ya, ini saya besarkan, ini sudah mulai tembus ke bawah ya, merah seperti ini, MACD-nya, kemudian ininya ini dari price yang sekarang ini ke puncak di sini, yuk kita hitung ya, kira-kira berapa. Ini sekitar 14% jaraknya, jadi menurut saya ini perfect untuk kita pasangin bot. Nah, untuk setup botnya, itu teman-teman bisa masuk ke menu ini ya, tap 2 kali di sini, kemudian pilih yang trading bot, kemudian setelah itu akan muncul halaman seperti ini, dan pilih yang DCA bot, dan berikutnya itu pilih yang ini nih, Future DCA. Nah, berikutnya ini kita bisa set di sini ya. Ini kita pilih arahnya short. Kemudian, by the way, ini adalah settingan yang saya biasa gunakan. Dan ini teman-teman bisa contek persis. Hasilnya juga akan bagus ya. Price tab-nya ini saya pakai 1. Take profit 0,5%. Kemudian leverage dan margin saya biasa gunakan 5 kali. Maksimum ini biasa saya pakai 10 kali saja. Jadi nggak gede-gede. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan tuh ini. Initial order margin dan safety order margin ini, dua parameter ini akan mempengaruhi modal berapa yang kita pakai. Contoh dalam hal ini saya pakai $5 dan safety-nya pakai $5. Kemudian ini berapa level safety ordernya ini 15. Kemudian invested margin available dan ini dihitung otomatis oleh sistem. Jadi kalau saya pakai ini $5, 55 ini invested margin saya tuh total adalah 242 USDT. Ya, kalau teman-teman mau kurangin modalnya nggak sampai sekian, ini bisa dikurangi. Misalkan kalau jadi 1 begitu ya. Ini 1, ini akan jadi sekitar 1/5-nya, jadi sekitar $50-an. Kemudian yang bagian advance, ini saya hanya set ngubah yang ini nih, safety order detail. Ini dari 1 jadi 1,15 kali. Ini untuk multiplier amount. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya masing-masing parameter ini. Kemudian stop loss-nya saya set di 25%. Untuk setting safety order detail, ini teman-teman bisa tap di sini ya, di panah kecil ini. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Dan ini tinggal kita ganti amount multiplier. Kita ganti jadi 1,15. Kemudian yang steps multiplier ini kita tetap 1 saja. Berikutnya untuk stop loss juga lakukan hal demikian. Ini pakai market saja saran saya. Kemudian SL targetnya ini di 25, ini 25% artinya dari harga pembukaan di initial order. 25% ini saya pakai ini sebagai seperti emergency gitu ya. Kalau tiba-tiba harganya balik arah, parah gitu, ini memang cukup dalam, tapi ini gunanya sebagai emergency. Nanti setelah profit dengan baik, nanti kita akan set lebih lanjut untuk trailingnya seperti apa, itu ada stepnya berikutnya ya. Baik, berikut ini adalah robot yang sudah berjalan. Ini adalah ICP USDT. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini pakai leverage-nya 5 kali short arahnya.
Ini kita bisa lihat ini total PNL-nya, kemudian ini saat ini lagi floating, minus sekian ya, PNL sekian. Teman-teman perlu perhatikan adalah ini seperti yang tadi sudah kita masukkan dalam parameter ya. Completed cycle artinya sudah 5 kali TP ya. Ini completed cycle itu TP. Kemudian kalau kita tap masuk ke dalamnya, kita bisa lihat lebih detail tentang PNL-nya. Ini margin yang digunakan, ini adalah model kita untuk menjalankan bot ini. Profitnya kalau sudah dapat itu, contoh dalam hal ini udah profit $1, ini langsung masuk ke wallet kita. Completed cycle 5 kali. Kemudian untuk bot infonya, itu seperti yang settingan tadi kita lakukan ya. 1%, take profitnya setengah, dan seterusnya. Ini sama persis. Kemudian di position itu kita bisa lihat juga detailnya seperti apa. Jadi sekarang berlangsung ini adalah cycle ke-6. Ini sekarang posisi masih floating ya. Floating sekian, dan ini kalau kita lihat di historinya, detail 5 cycle sebelumnya yang sudah terjadi itu seperti ini. Ini kita bisa lihat detailnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari parameter bot itu sendiri seperti apa. Nah, berikut ini adalah parameter yang paling utama dari bot itu. Yang pertama kita mulai dari price tab. Price tab itu adalah jarak penurunan untuk open safety order berikutnya. Ini nilai acuannya ya. Sebenarnya ini nilai yang acuan dari kita, sehingga ada acuan bakunya sebenarnya nggak ada. Tapi bisa dimulai dari 0,5% sampai 2%. Kemudian rekomendasi dari saya adalah 1% saja cukup. Ini yang paling enak buat ngitung-ngitung segala macam, itu lebih gampang ya. Yang kedua adalah TP target per cycle. Ini disarankan itu di kisaran 0,25 sampai 1%, dan ini kalau saya sendiri itu setengah dari price tab. Jadi kalau ini 1, saya ambil biasa 0,5%. Kita lompat dikit ke part yang pertama di video sebelumnya. 1% itu yang ini nih. Jadi price tab-nya itu ini dari initial order, safety order pertama, dan kedua ini 1%, 1%, 1%. Dan ketika TP, itu ketika balik arah seperti ini, contoh yang lalu ya ini 1,5, praktek sekarang ini hanya 0,5%, jadi lebih kecil. Untuk leverage sendiri, itu makin besar, maka makin cepat profit atau cepat rugi, dan makin berisiko. So, biasa saya pakai 5 kali saja. Initial dan safety order margin ini sebenarnya bebas, kita bisa tentukan berapa saja, tetapi saran saya itu disamakan saja keduanya ini supaya nggak pusing gitu ya, bebas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti kedua ini akan relate ke invested margin atau total margin yang kita pakai untuk menjalankan bot itu. Berikutnya tentang maximum auto safety order, ini adalah berapa kali atau berapa layer safety order yang kita jalankan. Contoh dalam hal ini saya pakai 15. Sebenarnya hitungannya begini simpelnya, kalau ini kan 1%. 1% price tab, kalau ini 15 kali, artinya kalau harga itu bergerak turun atau bergerak naik sampai maksimum 15%, maka artinya seluruh safety order saya akan kebuka semuanya. Jadi supaya lebih gampang ngitungnya itu begitu. Jadi kalau sampai safety ordernya ini kok open semuanya, artinya itu harga itu sudah jatuh 15% dari harga awal. Berikutnya adalah invested margin dan estimated liquidation price. Ini kedua parameter ini itu dihitung langsung secara otomatis oleh sistem. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lebih lanjut ya. Tapi pastikan yang perlu teman-teman cermati adalah liquidation price ini berada jauh di bawah atau di atas dari stop loss-nya. Jadi maksud saya begini, kalau dalam kondisi long ya, harganya ngelawan arah, kemudian yang kena duluan harus stop loss. Jangan kena liquidation price duluan ya. Jangan kena liquidation price duluan. Jadi stop loss kena dulu, baru liquidation price-nya kena. Kalau kena liquidasi itu biayanya akan tinggi. Berikutnya adalah advanced setting amount multiplier. Ini adalah multiplier dari nominal besaran, yaitu ini saya kasih 1,15, artinya setiap kali buka SO, safety order itu 15% lebih banyak. Ya, maksimum kalau saran saya itu 30% saja, 1,3 kali. Ya, jangan gede-gede karena cukup berbahaya, hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah price tab multiplier ini, teman-teman juga bisa atur sebenarnya, tapi dalam hal ini itu supaya gampang gitu ya, itu pakai 1 kali saja. Dan yang terakhir adalah stop loss. Kisaran yang idealnya itu harus di atas dari 15%. Karena kan kalau ngelihat ini 15 kali, itu saya akan kasih spare kisaran 10%-nya, jadi sekitar 25%. Jadi kita nggak perlu lagi hitung-hitung rumit-rumit. Ini bisa juga kalau teman-teman mau lebih kenceng ya, bisa di set juga di 20%-an, itu juga oke. Kalau saya kasih spare 25%. Nah, teman-teman, ada 3 parameter utama yang bisa kita lakukan untuk tweaking parameternya supaya dana yang kita gunakan itu bisa turun. Yaitu ini nih. Saya gambarkan menjadi semacam segitiga seperti ini. Yang pertama ini adalah leverage. Yang kedua adalah amount multiplier. Yang ketiga adalah maximum SO.
Jadi seperti ini teman-teman, leverage, kalau kalian pilih leverage yang tinggi, botnya akan makin agresif. Tetapi dana yang dibutuhkan itu akan berkurang. Jadi margin ini adalah dana yang akan nanti di reserve, dikunci begitu ya, untuk jalankan bot itu makin berkurang. Ya, tapi hati-hati ya, makin tinggi makin bahaya, oke? Yang kedua adalah maximum safety order. Jadi kalau makin tinggi, atau makin banyak SO-nya, itu makin robust. Makin robust itu makin nggak gampang jeblok begitu, cepat dapat profit, seperti itu. Ya. Tetapi lebih banyak margin yang digunakan, ya modalnya lebih gede. Terus yang ketiga adalah amount multiplier. Jadi makin tinggi multipliernya, itu akan makin agresif dan juga lebih banyak margin yang digunakan. Nah, ketiga parameter ini seperti apa ya, kalau saya gambarkan ya seperti segitiga ini. Kalau satu digedein, ya leverage-nya dinaikin, kalian masih pertimbangkan multiplier-nya dikurangin, atau SO-nya dikurangin. Dan sebaliknya, kalau misalkan multiplier-nya mau dinaikin, pertimbangkan leverage-nya diturunin. Jadi supaya seimbang. Dan itu dari tutorial singkat dari part yang kedua, dan part ini masih akan berlanjut di part yang ketiga. So, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan ketika kita rilis videonya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nama saya Tommy Yu. Salam bull run dan cuan selalu.